Jauh di dalam hutan hujan Amazon yang lembab dan bernapas terdapat dunia suku Yanomami. Bagi penduduk ini, hutan bukanlah sekadar latar belakang, melainkan roh hidup yang aktif. Saat matahari terbenam, hutan menggemakan suaranya melalui katak yang berdenyut dan ritme tinggi serangga tak terlihat yang berdetak menembus kelembapan tebal. Suku Yanomami sangat mengerti bahwa kelangsungan hidup mereka terhubung erat dengan kesehatan alam liar, karena mereka percaya bahwa roh tinggal di sungai dan pohon mereka hanya memanen apa yang sungguh diperlukan. Mereka mengambil daging secukupnya dan daun yang paling sempurna untuk memastikan hutan tidak pernah jatuh sakit. Di jantung lingkungan yang bising dan liar ini, mereka membangun rumah mereka. Mereka tidak tinggal di kotak kayu yang terisolasi, melainkan di tempat suci melingkar yang sangat besar bernama Shabono. Tempat tinggal bersama ini tidak memiliki dinding kaku dan mampu menampung hingga 400 kerabat di bawah satu atap yang bersambung. Kehidupan mengalir secara terbuka di sini di tengah aroma api yang tenang dan tanah mentah. Bagian tengah Shabono terbuka lebar ke langit membuktikan bahwa alam menyatukan mereka semua. Halaman tanah tengah ini menjadi panggung untuk makan bersama yang besar tarian suci dan penyelesaian perselisihan di antara anggota keluarga. Kelangsungan hidup mendikte struktur sosial mereka, termasuk cara mereka memandang cinta dan keluarga. Pernikahan sangat jauh dari konsep romansa modern. Sebaliknya, suku Yanomami mengandalkan pernikahan sepupu silang di mana seseorang menikahi anak dari saudara wanita ayah mereka atau saudara pria ibu mereka. Persatuan ini bertindak sebagai aliansi politik penting yang dimaksudkan untuk membentengi suku terhadap kenyataan kejam dari hutan belantara. Cinta yang mendalam pada komunitas ini meluas bahkan hingga kematian. Suku Yanomami memiliki proses berkabung yang sering disalahpahami oleh orang luar. Daripada menguburkan kerabat yang telah tiada, mereka memilih untuk mengkremasi mayatnya. Abunya kemudian dicampur dengan penuh kasih ke dalam sup pisang hangat dan dikonsumsi oleh seluruh suku. Tindakan kasih sayang tertinggi ini memastikan bahwa roh almarhum tidak dibiarkan mengembara di hutan gelap dan berbahaya sendirian, melainkan tetap aman di dalam kehangatan desa. Desa mereka dipisahkan oleh hamparan sungai yang berliku dan bukit yang lebat. Panawida akan menemukan peta kertas di tangan mereka. Setiap batu memiliki jiwa dan setiap aliran sungai memiliki nama khusus dalam ingatan kolektif mereka yang kuat. Mereka menggunakan kebijaksanaan leluhur yang mendalam ini untuk menavigasi dan bertahan hidup. Namun keseimbangan halus ini terancam saat orang asing tiba. Ketika pengunjung berbaris dengan sepatu bot berat dan kamera suku Yanomami tidak bersorak, mereka menatap dalam diam karena sadar sepenuhnya bahwa perhatian asing yang gegabah membawa konsekuensi dan mengganggu kedamaian suci mereka. Apakah Anda bersedia menghabiskan satu malam saja tidur di Shabono, suku Yanomami? Beritahu kami pemikiran Anda dan tulis ya atau tidak di kolom komentar di bawah ini. Seperti biasa, konten dalam video ini telah dikompilasi dan dirujuk dari berbagai sumber. Jika ada informasi yang tidak akurat atau hilang, silakan tinggalkan komentar di bawah untuk membagikan masukan Anda kepada kami. Terima kasih banyak. Dari bayangan lembab suku Yanomami, kini kita melakukan perjalanan keluar untuk menemui penduduk sumber air yang dikenal sebagai Chayapo atau Mbengokre. Bagi suku Chayapo, hutan bertindak sebagai guru utama. Mereka menemukan keamanan dalam persatuan dan memandang kelompok mereka sebagai kekayaan sejati. Mana Papam tidak akan menemukan peta kertas di sini, karena hutan lebat berfungsi sebagai batas aktual mereka. Di tanah pisuk itu mereka berfungsi seperti tubuh yang hidup, di mana setiap aliran sungai, sebidang kebun, dan jalan setapak memiliki tujuan yang sangat penting. Para wanita bertugas sebagai pelindung kebijaksanaan bertani. Tangan mereka secara intim memahami pergantian musim dan setiap benih. Mereka menanam labu jagung dan tanaman penyembuh dengan mengetahui secara pasti kapan tanah membutuhkan istirahat dan kapan tanah dapat menghasilkan makanan. Lapangan utama terletak di jantung kota. Para pria berkumpul di sini untuk merencanakan perayaan, mendiskusikan pertahanan suku, mengobrol dan membuat aksesori alami. Hiasan kepala bulu burung mereka yang cerah tidak pernah sekadar mode yang sederhana. Sebaliknya, hal itu dengan jelas menyatakan pangkat pribadi, keberanian, dan tugas harian. Melangkahlah ke desa, dan Anda akan melihat setiap orang menceritakan sebuah kisah. Bentuk geometris dari geni popo hitam dan urcu merah adalah bahasa visual, bukan sekadar cat. Setiap desain mengungkapkan garis keturunan kelompok keluarga atau tugas yang diberikan. Mendadak nyanyian keras memenuhi udara. Tarian komunal tidak menyisakan ruang bagi penonton.
Semua orang bergabung dalam lingkaran lebar melangkah mengikuti instrumen yang bergetar dengan jejak kaki berat yang terhubung dalam ke bumi. Dalam pernikahan, seorang suami harus pindah ke keluarga istrinya. Dia membuktikan nilai sejatinya dengan menafkahi kerabat pasangannya tersebut. Kehidupan modern perlahan mulai memasuki area tersebut. Beberapa kota kini memiliki radio ruang kelas dan pengunjung asing. Para pemuda sering pergi untuk mempelajari bahasa nasional dan mendapatkan pendidikan, lalu kembali dengan telepon seluler dan pakaian modern. Namun mereka harus masuk kembali dengan mulus ke dalam tradisi kuno. Mereka diharapkan untuk mendengarkan para tetua menghormati pemimpin melakukan ritual suci dan melindungi tanah kelahiran. Jika Anda masih menonton cerita ini, ditujukan untuk Anda. Berlangganan dan bergabunglah dengan komunitas ini untuk mendukung perjalanan kita. Mulai sekarang Anda adalah bagian dari ekspedisi ini bersama para penjaga terakhir Amazon. Jauh di wilayah perbatasan Peru dan Brasil, di mana tanah tidak pernah berhenti bergerak dan setiap langkah tenggelam ke dalam bumi yang tergenang air, hiduplah suku Matses yang merupakan manusia jaguar. Jika Anda pikir Anda memahami pengobatan tradisional suku Matses, akan membuktikan bahwa Anda salah. Kita sekarang berada di perbatasan terpencil antara Peru dan Brasil. Medan di sini bukanlah sabana emas terbuka seperti wilayah Chayapo. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Labirin rawa dan anak sungai yang banjir. Akar yang bernapas di atas garis air karena tanah di bawahnya terendam secara permanen. Kelembapan sangat tebal sehingga terasa seolah udara itu sendiri mencoba menahan Anda. Disinilah suku Matses yang juga dikenal sebagai manusia macan tutul tinggal. Suku Matses menavigasi dunia ini bukan dengan peta atau kompas, melainkan dengan suara. Kemiringan batang pohon. Keheningan burung tertentu pada jam tertentu. Mereka membaca hutan layaknya seorang musisi membaca lembaran musik secara instan fasih dan tanpa berpikir panjang. Berburu adalah bakat terbesar mereka, dan untuk berburu tubuh mereka berubah. Mereka menghiasi kulit mereka dengan bentuk hitam yang tampak seperti kucing besar. Mereka berburu menggunakan pipa panjang yang terbuat dari kayu keras. Melalui alat ini, mereka meniup tongkat tajam yang dilapisi cairan beracun yang diambil dari tanaman tertentu atau katak hijau seperti Philomedusa bicolor yang dikenal di barat melalui ritual Kambo. Setiap cairan memiliki alasan pasti, jumlah yang cermat, dan aturan khusus yang diajarkan oleh para pemimpin yang lebih tua dari waktu ke waktu. Di tengah desa terdapat bangunan bersama yang besar dan ditutupi oleh atap daun anyaman yang sangat tebal. Di dalam para warga berbagi mitos, merencanakan perburuan makan bersama, dan mempelajari melodi tentang makhluk hutan cuaca dan air yang mengalir. Sejarah mereka diwariskan hanya dengan berbicara. Ketika berbicara tidak lagi cukup seseorang mengambil tali tanaman kacang keras atau jus tanaman beragam warna untuk menjaga ingatan itu tetap hidup secara langsung di kulit mereka. Namun pengetahuan ini menghadapi masalah besar. Bagaimana orang bisa menyelamatkan kebijaksanaan yang bergantung pada alam liar yang sehat ketika hutan menyusut setiap tahun? Pemimpin yang lebih tua sering memperingatkan bahwa jika hutan mati rakyat, mereka akan mati bersamanya. Pada upacara para pria, melakukan tarian yang meniru cara binatang buas bergerak. Menjadi kucing besar, ular raksasa, atau babi hutan bukanlah tentang memakai penyamaran. Tindakan ini adalah pelajaran penting. Bagi suku ini, alam semesta tidak terbagi antara umat manusia dan alam liar. Semuanya ada sebagai satu kekuatan hidup yang terhubung. Racun menyembuhkan tubuh menyimpan ingatan dan energi tak kasat mata mengawasi. Bergerak lebih dalam ke jantung Amazon. Kita bertemu dengan suku Ashaninka, salah satu kelompok pribumi terbesar di hutan hujan dan penguasa pengobatan tanaman yang mungkin paling kontroversial di dunia, yaitu ayahuasca. Suku Ashaninka hidup di sepanjang tepi sungai Amazon Peru dan Brasil yang tinggi di dunia, di mana jarak tidak diukur dalam kilometer, melainkan dalam upaya mendayung. Berapa jam di hulu, berapa banyak tikungan di sungai. Mereka adalah penguasa bahasa sungai, membaca arus dan suasana hatinya seperti orang lain membaca wajah. Hubungan suku Ashaninka dengan ayahuasca bukanlah seperti yang Anda lihat di film dokumenter barat tentang pariwisata spiritual. Bagi mereka ini bukan rekreasi atau terapi, melainkan teknologi komunikasi. Mereka menggunakan ayahuasca untuk berbicara dengan roh hutan untuk mendiagnosis penyakit dan untuk membuat keputusan penting tentang perburuan peperangan dan perselisihan komunitas. Mempersiapkan ayahuasca tidak seperti menyeduh teh. Ini adalah proses kompleks yang bisa memakan waktu beberapa hari dan membutuhkan pengetahuan yang tepat tentang kombinasi tanaman waktu memasak dan protokol spiritual. Jika Anda salah,
Anda dapat meracuni diri sendiri atau seluruh komunitas Anda. Suku Ashaninka segera dikenali dari pakaian mereka yang khas. Berbeda dengan sebagian besar suku Amazon yang secara tradisional mengenakan pakaian minim, suku Ashaninka mengenakan jubah katun tebal yang disebut chushma. Pola tenunnya tidak bersifat dekoratif, melainkan informasional. Garis vertikal menunjukkan pria, garis horizontal menunjukkan wanita, dan desain spesifik di sekitar garis leher mengomunikasikan status spiritual dan garis keturunan keluarga. Penenun Ashaninka yang terampil dapat melihat chushma orang lain dan membaca seluruh biografi sosial mereka dalam hitungan detik. Namun, kontribusi paling signifikan dari suku Ashaninka bagi dunia, meskipun dunia jarang mengakuinya dengan benar, adalah hubungan mereka dengan hutan sebagai apotek yang hidup. Mereka adalah ahli wanatani, pemenang penghargaan. Pada tahun 2004, mereka menerima penghargaan Khatulistiwa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atas pekerjaan luar biasa mereka dalam membudidayakan buah kayu dan tanaman obat tanpa menghancurkan kanopi hutan. Mereka tidak membuka lahan. Mereka melapisinya. Mereka membangun taman vertikal dengan kompleksitas luar biasa di mana setiap tanaman mendukung tanaman di sekitarnya, di mana kanopi dilestarikan dan tanah di bawahnya tumbuh lebih kaya setiap tahun. Banyak keluarga membangun rumah mereka di atas kaki kayu pendek yang dikelompokkan di sekitar area tengah bersama tempat api menyala terus-menerus. Asap yang melayang mengeringkan pakaian basah, mengusir serangga, dan membersihkan udara untuk acara suci. Dinding gelap yang bernoda menyimpan kenangan dari banyak tahun yang berlalu seperti buku harian tak tertulis. Di sini, mengirim pesan bergantung pada air daripada berteriak. Mereka mendengarkan suara sungai untuk memprediksi badai yang akan datang, melacak ikan yang pindah ke tempat makan baru, atau mendengar satwa liar di dekat tepi. Mereka percaya bahwa hantu sungai mendidik, membimbing, dan melindungi mereka setiap hari. Kapanpun anggota muda pindah untuk sekolah atau pekerjaan, mereka menghadapi ritual yang bermakna ketika mereka kembali. Desa menyambut mereka menggunakan tanaman berbau manis api, hangat, dan nyanyian. Praktik ini mengingatkan kaum muda bahwa meskipun pakaian mereka mungkin berubah warisan sejati, mereka harus tetap hidup. Para penduduk ini mematuhi hukum yang sangat tua. Jika Anda membuang suatu benda dari hutan, Anda harus belajar melindunginya. Oleh karena itu, setelah memetik ramuan, mereka selalu meninggalkan hadiah kecil sehelai daun atau ucapan yang baik. Mereka merasa segalanya memiliki jiwa dan pantas dihormati sepenuhnya. Kabut terangkat, dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, cakrawala terbuka. Sungai di sini sangat lebar sehingga terlihat seperti cermin yang bergerak. Ini adalah wilayah suku Tikuna, salah satu suku yang paling banyak jumlahnya, paling kuno, dan paling kaya simbolis di seluruh Amazon yang hidup melintasi Brasil, Peru, dan Kolombia. Air menyediakan rute perjalanan makanan dan warisan mereka. Banyak keluarga bepergian dengan kano yang hanyut perlahan, menelusuri sungai yang tidak pernah mengulang arusnya persis 2 kali. Pemukiman ini berdiri di atas tanah yang kokoh menggunakan platform tinggi yang dirancang untuk bertahan dari banjir. Di berbagai ruang ini, para tetangga berbicara, menenun, melukis, dan membuat pilihan. Rumah besar mereka yang dibuat dari kayu dan daun palem berfungsi sebagai tempat di mana rutinitas harian berlalu dengan lancar melintasi beberapa generasi. Bekerja sama adalah aturan tertua mereka. Ketika seseorang membangun rumah, seluruh kelompok membantu. Selama musim memancing, semua orang bergabung untuk menggiring ikan ke jaring bersama, atau melempar tombak dari perahu yang tenang. Dalam komunitas ini, seorang individu tidak pernah berdiri sendiri. Persatuan memastikan mereka tetap hidup. Mitos penciptaan suku Tikuna bercerita tentang anakonda surgawi yang melahirkan manusia pertama, dan simbolisme ular ini menembus setiap aspek budaya mereka. Selama upacara terpenting mereka, yaitu Festival Pelazon, para gadis muda yang mencapai kedewasaan dilukis dengan desain hitam rumit yang mewakili sisik anakonda. Pria juga mengubah penampilan mereka untuk acara ini. Mereka mengenakan topeng yang melambangkan makhluk suci seperti tapir jaguar, ikan besar, dan anakonda. Saat mereka menari, jiwa hutan bergabung dengan gerakan mereka. Ketukan drum dan seruling bercampur dengan sungai menghasilkan musik yang terikat dengan hutan hujan. Meskipun interaksi dengan masyarakat modern telah berkembang, belakangan ini, para penduduk tersebut telah menemukan cara untuk mengelola pengaruh luar. Mereka mengenakan pakaian modern, memanfaatkan peralatan baru, dan menangkap siaran radio. Namun mereka melestarikan seni kreatif, ucapan asli, dan praktik suci mereka. Mereka mengerti bahwa sebuah budaya lenyap hanya ketika ia berhenti mengingat masa lalunya. Para pemimpin yang lebih tua mengungkapkan pemikiran ini dengan mengatakan bahwa komunitas tanpa legenda menyerupai pohon yang tidak memiliki akar.
Konsep ini menangkap bagaimana mereka menavigasi kehidupan menyeimbangkan tradisi yang menopang mereka terhadap tekanan modern yang tiba melalui air. Saat malam, tiba topeng upacara ditempatkan di luar untuk mengering. Cat tubuh dibilas dalam air hangat, sementara asap masakan melayang ke atas seperti doa kuno. Amazon tampak terjebak di antara dua zaman yang berbeda. Satu melibatkan era roh dan yang lainnya adalah masa depan yang mendekat dengan cepat. Suku Ticuna telah menyadari kebenaran yang sering dilupakan masyarakat modern. Bertahan hidup tidak berarti menaklukkan hutan, itu berarti mendengarkannya. Di bagian terdalam, dan paling tidak dapat diakses di Amazon, di mana hutannya sangat lebat, sehingga citra satelit hanya menunjukkan warna hijau. Hiduplah suku Korubo yang merupakan warga dalam keheningan yang dalam. Mereka mewakili sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia kita yang saling terhubung. Ini yaitu sekelompok manusia yang telah memilih isolasi total dari peradaban modern. Suku Korubo dikenal sebagai Caceteiros, atau pemukul karena mereka berburu dan bertarung dengan tongkat kayu besar sebagai ganti busur dan anak panah. Ini bukanlah senjata primitif, melainkan alat canggih yang dirancang untuk tujuan tertentu. Tongkat yang berbeda untuk hewan yang berbeda, serta berat yang berbeda untuk strategi berburu yang berbeda. Tidak seperti suku lain yang telah kita kunjungi hari ini, suku Korubo tidak membangun desa permanen. Mereka hidup dalam kelompok nomaden kecil, bergerak melalui hutan di tempat penampungan sementara, yang terbuat dari daun palem, yaitu struktur yang dirancang untuk ditinggalkan ketika hutan mendikte perubahan. Mereka hampir tidak membawa apa-apa. Mereka hampir tidak membutuhkan apapun. Hutan menyediakan segalanya, dan mereka tahu persis bagaimana cara memintanya. Mereka mempertahankan isolasi mereka bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena pengalaman pahit. Kontak sebelumnya dengan orang luar membawa penyakit yang menewaskan 80% dari beberapa kelompok Korubo. Mereka belajar bahwa dunia luar sungguh beracun bagi mereka, sehingga mereka memilih untuk tetap tersembunyi. Pemerintah berhasil memiliki kebijakan untuk melindungi berbagai suku yang belum terjamah. Tetapi itu adalah pertempuran yang konstan. Penebang liar pengedar narkoba dan perampas tanah secara teratur menyerbu wilayah Korubo. Ketika kontak terjadi, biasanya diwarnai kekerasan. Suku Korubo telah membunuh beberapa penjajah dan penjajah telah membunuh banyak orang Korubo. Hal yang paling luar biasa tentang suku Korubo adalah mobilitas mereka. Tidak seperti suku lain yang membangun desa permanen, suku Korubo hidup di tempat penampungan sementara yang dapat ditinggalkan dalam waktu singkat. Mereka terpaksa nomaden selalu bergerak untuk tetap berada di depan ancaman yang mengikuti sungai dan jalan ke wilayah mereka. Beberapa antropolog yang telah mempelajari suku Korubo menggambarkan masyarakat dengan kompleksitas luar biasa yang tersembunyi di balik kesederhanaan yang tampak. Bahasa mereka mengandung konsep yang tidak ada dalam bahasa lain yang dikenal. Pengetahuan ekologi mereka memungkinkan mereka berkembang di daerah di mana manusia lain akan mati dalam beberapa hari. Namun suku Korubo menghadapi paradoks tertinggi. Mempelajari mereka berarti menghancurkan mereka. Melindungi mereka membutuhkan membiarkan mereka sendiri. Mereka mewakili manusia yang sungguh bebas terakhir di bumi. Tetapi kebebasan mereka bergantung pada sisa dunia yang melupakan keberadaan mereka. Keenam suku ini mewakili lebih dari sekadar keragaman budaya, karena mereka mewakili jawaban berbeda atas pertanyaan mendasar tentang bagaimana manusia seharusnya hidup di bumi. Suku Yanomami menunjukkan kepada kita sebuah komunitas tanpa privasi. Suku Chayapo menunjukkan perlindungan lingkungan melalui pengetahuan tradisional. Suku Matses mengungkapkan potensi farmasi yang tersembunyi di alam. Suku Ashaninka melestarikan teknologi spiritual yang baru mulai kita pahami. Suku Ticuna mempertahankan identitas budaya melintasi perbatasan politik. Dan suku Korubo membuktikan bahwa isolasi bisa menjadi bentuk perlawanan. Namun inilah kebenaran tersembunyi yang menghubungkan semua suku ini. Mereka bukanlah benda pameran museum atau simbol romantis dari masa yang lebih sederhana. Mereka adalah masyarakat canggih yang menghadapi krisis eksistensial. Perubahan iklim, deforestasi, penyakit, dan erosi budaya mengancam untuk menghapus ribuan tahun pengetahuan manusia dalam masa hidup kita. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah suku ini akan bertahan, melainkan apa yang akan hilang dari kita saat mereka tiada. Setiap tetua yang meninggal membawa serta perpustakaan pengetahuan ekologi. Setiap anak muda yang pergi ke kota memutus rantai transmisi budaya yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Hal yang paling mengejutkan saya tentang komunitas ini adalah pemahaman mereka tentang sesuatu yang telah kita lupakan,
bahwa manusia tidak terpisah dari alam dan kita adalah bagian darinya. Ketika hutan mati, kita mati bersamanya. Ketika pengetahuan tradisional menghilang, kita semua menjadi lebih miskin. Jadi inilah pertanyaan saya untuk Anda. Di dunia yang berlomba menuju solusi teknologi untuk masalah lingkungan, apa yang dapat kita pelajari dari penduduk yang telah hidup berkelanjutan selama ribuan tahun? Dan yang lebih penting, apa yang bersedia kita korbankan untuk melestarikan pengetahuan itu sebelum hilang selamanya? Jika ini membuka mata Anda pada realitas kompleks kehidupan penduduk asli di Amazon, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang komunitas ini? Kami selalu menantikan kabar lebih lanjut dari Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan serta menyalakan bel pemberitahuan agar kami dapat menjumpai Anda lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda sungguh berarti bagi dunia. Semoga Anda mendapatkan keberuntungan terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.